Pesanan kepada semua yang frontliner, ini adalah hari Anda semua. Bukan hanya hari ini tapi daripada awal lagi. Ya salam, hadis ini cantik bila difahami bagaimana orang sakit dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakit ini satu ujian daripada Allah kepada seseorang yang mempunyai banyak hikmah, banyak pengajaran. Pengajaran yang pertama adalah orang yang sakit itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sakit ini bila sedar datangnya sakit itu sebagai ujian dari Allah, dia akan mengadu pada Allah. Dia akan memanggil kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah. Oleh kerana orang sakit itu pasti akan meminta sembuh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kedudukan dekatnya Allah kepada hamba yang sakit, yang lemah, yang memanggil kepada Allah dalam keadaan kelemahannya, yang memerlukan belas kasihan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan belas kasihan kepada orang yang sakit. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, katanya, abdi maridtu walam tazurni, hambaku, aku ini sakit namun engkau tidak ziarah tengok aku. Hamba pun berkata, ya Rabbi, bagaimana engkau sakit sementara engkau Tuhan? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak tahukah kamu kalau hambaku sakit, aku berada dengannya, aku dekat dengannya, yang kalau kau berziarah kepadanya, yakni seakan-akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya salam, hadis ini cantik bila difahami bagaimana orang sakit dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menziarahi orang sakit berada dalam suasana yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menziarahi orang sakit itu yang berziarah dekat dengan Allah disebabkan orang sakit, kalau dokter yang menyembuhkan orang sakit macam mana? Kalau perawat yang merawat orang sakit macam mana? Kalau mereka yang berkhidmat di rumah sakit macam mana? Ziarah saja dekat dengan Allah. Apatah lagi kalau dokter yang mengobat, perawat yang melayan, tapi kena ikhlas kalau itu dilakukan Allah. Saya rasa pandemi ini orang yang paling peluang dapat pahala besar adalah orang frontliner. Memang ini adalah momen yang paling istimewa bagi mereka. Yani peluang, nak kata emas, lebih berharga daripada emas. Peluang untuk mendapatkan kedudukan dekat dengan Allah dengan syarat ikhlas ketika merawat, ketika mengobat, ketika melayan kepada orang-orang sakit, baik itu yang kena penyakit COVID atau penyakit yang lainnya. Maka pesanan kepada semua yang frontliner, ini adalah hari Anda semua. Bukan hanya hari ini tapi daripada awal lagi. Perjuangan yang dihadapi oleh frontliner ini adalah satu perjuangan yang teramat mulia. Anda berpeluang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan merawat, mengobat kepada para pesakit dengan ikhlas dan tulus. Insya-Allah semua hajat akan tertunai insya-Allah. Amin amin amin. Hadza berkenaan dengan kenapa sakit itu dipilih oleh Nabi sebelum mati, karena saat sakit Allah dekat dengan hamba tersebut, sehingga penghujungnya pun juga dalam keadaan Allah dekat dengannya. Yang kedua, sakit ini menjadi penghapus dosa.
penghapus dosa supaya orang yang sakit sebelum meninggal dunia menjadi sebab ketika meninggal dunia dosanya diampunkan dan bersih dari dosa. Dan itu yang menjadi harapan kepada setiap orang yang ingin pergi ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon agar supaya dalam keadaan dosanya diampunkan. Jadi mereka yang sakit terlebih dahulu dibersihkan dulu. Bila jumpa dengan Allah bersih daripada dosa. Kalau bersih daripada dosa, ya Allah, wajahnya bercahaya, disambut oleh para malaikat, diangkat pergi ke langit, disambut oleh malaikat di atas sana. Sebabnya bersih daripada segala dosa. Daripada apa sebabnya dosanya dibersihkan? Ya karena rintihannya, karena sakitnya, karena sabarnya. Walihada sakit itu menjadi sebab syafaat kepada orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, sakit ini yang dialami oleh seseorang sebelum wafat menjadi sebab tanda kasih sayang Allah yang diberikan kepada seseorang. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat dugaannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang dekat kedudukannya dengan para nabi diduga oleh Allah, dan salah satu dugaan adalah sakit. Baginda bersabda, saya kalau sakit 2 kali ganda daripada kamu rasa sakitnya. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena sakit yang diberikan oleh Allah sebagai dugaan untuk menguji dan mengangkat keimanan seseorang. Jadi seorang yang sakit, diduga sakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menerima, maka ianya akan menjadi sebab bukan hanya dosa diampunkan, tetapi darjat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau saya sakit maka dialah Allah yang maha menyembuhkan. Ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga akan menurunkan penawar dan juga obat. Hadza berkenaan dengan sakit sebelum wafat.